Kursi Musa, wewenang mengajar dan melakukan oleh Pastor Charles Loyak Decket, OSC. Istilah kursi Musa dipakai oleh Tuhan Yesus ketika ia berbicara kepada orang banyak dan para muridnya. Matius bab 23 ayat 1-12. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ayat 2. Di sini Yesus sedang bicara mengenai posisi yang tinggalkan Musa dahulu kala. Siapapun yang duduk di atas kursi Musa akan mendapat wewenang dan penghormatan sebagaimana yang dahulu diberikan pada Musa. Itulah yang dialami oleh ahli Taurat, rabi dan orang Farisi, penerus Musa. Mereka mendapat penghormatan dan lebih-lebih wewenang untuk mengajarkan ajaran dan melakukan apa yang diajarkan. Itulah pengertian kursi Musa. Yesus melihat ada hal-hal yang ternyata tidak beres, bisa saja menjebak, menyesatkan, dan membebani banyak orang. Mereka yang sedang duduk di atas kursi Musa itu sibuk sekali mencari pujian dan hormat yang berlebihan. Maka Yesus mengingatkan banyak orang dan para muridnya, turutilah dan lakukanlah apa saja yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengerjakannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 3. Perspektif kursi Musa tidak hanya ada di tanah Yahudi dahulu kala, tapi juga di zaman kita sekarang dan dalam kehidupan kita. Di setiap gereja katedral selalu ada sebuah kursi uskup katedral. Di paroki dan statisi tidak ada kursi khusus untuk pastor, namun para pastor dan seluruh pengurus gereja, termasuk suami istri yang dikukuhkan di depan altar gereja, mereka semuanya diposisikan oleh seluruh umat sebagai orang-orang yang duduk di atas kursi Musa. Mereka mendapat kewenangan mengajarkan kebaikan dan melakukan ajarannya itu. Dan karena itu mereka memang diakui dan dihormati dalam organisasi pemerintahan dan juga di tengah kehidupan sosial. Ada juga banyak kursi Musa. Orang-orang pemerintah, para wakil rakyat, para intelektual dan cendekiawan, para dosen, guru, pamong dan lainnya. Semua mereka diposisikan masyarakat sebagai orang-orang yang sedang duduk di atas kursi Musa. Mereka diharapkan bisa mengajarkan ajaran kebaikan, kemanusiaan, dan mewujudkan itu dalam perilaku hidupnya. Tetapi dalam kenyataan ada banyak masalah seperti yang dikeluhkan oleh Yesus itu. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukan itu. Mereka omong banyak tapi terasa omong kosong karena tidak banyak terbukti dalam perilaku dan tindakannya. Mereka menjadi terlalu haus kuasa, hormat, dan popularitas. Maka seperti nasihat Yesus, kita harus bisa secara kritis membedakan antara ajaran dan perbuatan yang berbeda. Bertolak belakang dari orang yang sama, hati-hati kita bisa terjebak sampai menolak baik ajaran maupun perbuatannya. Yesus ingatkan kita semuanya, turuti ajarannya, lakukan apa yang diajarkan itu, tapi janganlah turuti perbuatannya, sebab mereka ajarkan, tapi sendiri tidak melakukannya. Mereka sibuk mencari hormat, kuasa, dan pujian berlebihan. Itulah yang mestinya dengan sadar kita tolak. Kita tidak turuti hal-hal itu. Saudara-saudari sekalian, bangsa dan negara kita Indonesia sedang sibuk mencari pasangan orang baik.
duduk di atas kursi Musa sebagai presiden dan wakil presiden di tahun 2024 sampai 2029. Jangan lupa, marilah kita bawa wujud penting ini dalam doa-doa kita, supaya Tuhan sendiri menjauhkan dan menggagalkan pasangan yang haus kuasa berlebihan itu. Dan Dia mendekatkan dan mendudukkan pada kursi Musa pasangan orang baik dan tepat sesuai kehendaknya, agar Indonesia kita ini ke depan semakin maju, makmur dan jaya bagi anak-anak cucu kita. Amin. Selamat hari Minggu biasa. Tuhan Yesus memberkati.